Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak Anwar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Ya, kali ini kita masih di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Pendalaman materi kali ini masih di muatan Bahasa Indonesia, yaitu dengan tema membuat ringkasan teks bacaan. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita awali dengan berdoa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ringkasan. Apakah kalian tahu apa itu ringkasan? Ya, ringkasan adalah bentuk singkat dari sebuah naskah asli suatu bacaan, namun tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang asli. Jadi, ringkasan itu adalah sebuah bentuk ringkasan, lebih ringkas dari bacaan aslinya, tapi tetap mempertahankan isi dari bacaan aslinya. Lantas, bagaimana cara membuat ringkasan yang baik dan benar? Ya, yang pertama, kalian harus membaca teks atau naskah asli sampai paham isinya. Kalau perlu, sampai berulang-ulang kali sehingga kamu paham isinya. Yang kedua, cari ide pokok dari tiap-tiap paragrafnya. Setelah kalian menemukan ide pokoknya, langkah berikutnya adalah merangkai ide pokok menjadi ringkasan yang padu, sehingga membuat sebuah paragraf baru yang baik. Berikutnya ada sebuah catatan yang harus kalian perhatikan ketika kalian membuat ringkasan. Yang pertama, untuk membuat ringkasan yang padu, yang runtut, gunakan kata hubung antar kalimat jika perlu. Yang kedua, bisa juga menambahkan informasi dari kalimat penjelas atau kalimat pengembang jika diperlukan. Oke, Pak Guru punya sebuah bacaan. Mari kita mencoba meringkas bacaan yang Pak Guru punya ini. Dengan cara tadi setelah cara pertama adalah membaca sampai paham, kemudian mencari ide pokok. Mari kita mencari ide pokoknya dulu. Paragraf pertama, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Oke, untuk mencari ide pokok, mari kita langsung menuju ke kalimat kedua. Adakah repetisi di sana? Ya, ternyata ada repetisi, walaupun ini bentuknya agak berbeda. Ini merupakan repetisi dari kata bergerak. Kemudian, apakah ada lagi? Ya, di kalimat berikutnya, kalimat terakhir ada juga kata bergerak. Dan di kalimat terakhir ini juga ada kata makhluk hidup yang merupakan repetisi dari kalimat pertama. Jadi dapat dipastikan, kalimat utama dari paragraf ini adalah kalimat pertama, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak dan sekaligus menjadi ide pokok dari paragraf ini. Kemudian kita menuju ke paragraf kedua. Mari kita baca bersama-sama. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Oke, kita lihat di
Kalimat kedua, adakah repetisi di sini? Ya, ternyata ada repetisi, yaitu organ gerak. Ini merupakan repetisi dari kalimat pertama. Di sini ada menggunakan organ gerak. Jadi dapat dipastikan jika ada repetisi, maka kalimat pertama merupakan kalimat utama. Ya, dan di kalimat utama ini nanti ada ide pokoknya. Bisa jadi ide pokoknya bisa diringkas karena ini bentuknya agak panjang. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Oke, berikutnya paragraf ketiga. Mari kita cari ide pokoknya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Oke, kita lihat apakah ada repetisi di kalimat kedua. Ya, di kalimat kedua ini ada alat-alat gerak. Ini merupakan repetisi dari organ gerak. Karena artinya sama. Kemudian, apakah ada lagi? Ya, ini ada repetisi manusia dan hewan. Pengulangan dari kalimat pertama. Kemudian, berikutnya. Kedua alat gerak ini, di sini ada kata tunjuk ini, dan ada kata kedua alat gerak ini kembali ke kalimat di atasnya, yaitu yang membicarakan tentang alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Ini kembali ke kalimat atasnya. Kemudian, kata kerjasama, di sini juga repetisi atau pengulangan dari kalimat sebelumnya, yaitu kalimat kedua alat gerak ini akan bekerja sama. Jadi menerangkan kalimat sebelumnya. Jadi dapat dipastikan jika ide pokok ada di kalimat pertama. Ya, sekaligus ini adalah merupakan kalimat utama. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Oke, paragraf berikutnya mari kita baca bersama-sama. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Oke, mari kita cari kalimat utamanya sekaligus ide pokoknya. Ya, kita lihat di kalimat kedua. Adakah repetisi di kalimat kedua? Ya, ada kata tulang di sini, merupakan repetisi dari kata tulang yang ada di kalimat pertama. Kemudian di sini juga ada tulang-tulang pada manusia, di sini ada kata tulang. Kemudian di kalimat terakhir juga ada tulang. Berarti semua ini kembali kepada kalimat pertama, dapat dipastikan ide pokoknya atau kalimat utamanya adalah kalimat pertama. Yaitu tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Oke, berikutnya kita lihat paragraf berikutnya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Oke, kita lihat di kalimat kedua apakah ada repetisi di sini? Ya, ada kata otot di sini. Merupakan repetisi dari kata otot di kalimat pertama. Kemudian ada otot lagi.
repetisi dari kalimat pertama. Maka dapat dipastikan kalimat utamanya sekaligus ide pokoknya adalah berada di kalimat pertama. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Oke, marilah kita melihat ide pokok yang telah kita temukan tadi. Oke. Paragraf pertama, ide pokoknya adalah ciri makhluk hidup adalah bergerak. Paragraf kedua, gerak manusia dan hewan menggunakan alat gerak, organ gerak. Berikutnya, paragraf ketiga, organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Paragraf keempat, tulang disebut alat gerak pasif. Paragraf kelima, otot disebut alat gerak aktif. Dari kelima paragraf ini, marilah kita susun ide pokok ini menjadi sebuah paragraf yang padu. Oke, menjadi sebuah ringkasan. Ya, di sini Pak Guru sudah mencoba membuat sebuah ringkasan dari bacaan tadi. Ya, di sini ada tulisan yang berwarna putih, ada juga tulisan yang berwarna kuning. Apa bedanya? Mari kita lihat nanti. Ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ini dari ide pokok paragraf 1. Manusia dan hewan bergerak menggunakan alat gerak. Ini dari paragraf kedua. Organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan. Di sini ada dari paragraf ketiga. Nah, di sini ada kalimat yang berwarna kuning. Di sini merupakan berasal dari kalimat pengembang atau kalimat penjelas yang Pak Guru sisipkan, karena jika tidak disisipkan maka kalimat berikutnya, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak. Jika tidak ada kalimat yang berwarna kuning ini, maka paragrafnya tidak akan padu, tidak nyambung antara kalimat yang ketiga ini dengan kalimat yang keempat. Maka agar kalimatnya nyambung, maka Pak Guru tambahkan informasi tambahan yang dari kalimat pengembang atau kalimat penjelas di paragraf ketiga. Oke, jadi Pak Guru bacakan. Dari pertama tadi ya, Pak Guru ulang. Ciri makhluk hidup adalah bergerak. Manusia dan hewan bergerak menggunakan organ gerak. Organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan. Keduanya menggunakan alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Itu tadi ringkasan dari bacaan dengan 5 paragraf menjadi sebuah paragraf yang padu. Di sini, sesuai catatan tadi, agar bacaannya padu, paragrafnya padu, Pak Guru tidak hanya menuliskan ide pokok yang ada di sini, tapi Pak Guru menambahkan, menyisipkan keterangan tambahan dari kalimat pengembang agar kalimat yang sebelumnya dan sesudahnya ini bisa nyambung, bisa padu. Maka Pak Guru sisipkan kalimat pengembang supaya bisa nyambung, bisa padu menjadi sebuah paragraf. Oke, demikian tadi pembelajaran kali ini. Kali ini kita sudah belajar tentang bagaimana cara membuat ringkasan dari sebuah teks. Ya, langkah pertama tadi membaca teks sampai paham. Kemudian langkah kedua mencari ide pokok. Langkah ketiga menyusun ide pokok menjadi sebuah teks baru yang padu. Yang dengan catatan ringkasan itu isinya masih sama dengan teks aslinya. Oke, Pak Guru cukupkan sekian pembelajaran kali ini.
Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.